Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya Pak Heri, Pak Yohanes, mengizinkan saya untuk sekali lagi berdiri di tempat ini untuk sharing tentang firman Tuhan. Saya diberikan tema tentang komitmen yang secara khusus nanti akan berbicara tentang His followers, pengikut-pengikut Tuhan. Siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap katakan, heeh. Oke, baik, puji Tuhan saudara ya. Kita bicara tentang komitmen, saya yakin saudara sudah ngerti semua sebagian besar arti dari kata-kata komitmen ya. Jadi komitmen ini mengawali tema kita sepanjang bulan Maret ini. Dan kalau saya boleh sebutkan sebagian dari pemahaman saya tentang komitmen saudara, komitmen ini adalah sebuah keputusan yang secara sadar, katakan sadar saudara ya, bukan pas mabuk ya. Tapi sadar, komitmen itu keputusan yang sadar yang kita ambil ya untuk jangka panjang ya terhadap pasangan kita, terhadap Tuhan, terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan ya. Jadi bukan short term tapi long term, jangka panjang. Dan kita harus ada kesetiaan di sana, ada tanggung jawab di sana. Nah, ini arti kata komitmen saudara. Nah, saya bersyukur setiap kita di komunitas Bipro ini adalah orang-orang yang setia, yang setuju katakan amin. Orang-orang yang committed, orang-orang yang berkomitmen. Karena tanpa komitmen saudara, kita tidak akan bisa memulai apa-apa dalam kehidupan ini. Setuju ya? Tanpa Anda berkomitmen di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam mengikut Tuhan, nggak akan kemana-mana saudara. Karena nggak jelas tujuannya mau kemana. Tapi ketika Anda secara sadar memutuskan tuh aku mau berkomitmen, ya, bahwa ini adalah hubungan jangka panjang, bukan lari sprint, tapi maraton. Maraton tuh butuh endurance, butuh ketahanan, ya. Jadi nggak singkat. Ini harus benar-benar sadar, ya. Jadi komitmen kepada Tuhan, baik keadaannya enak maupun nggak enak, saudara. Yang setuju katakan amin. Keadaan baik nggak baik pun tetap harus komitmen. Dalam pelayanan juga sama, saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih dalam itu tentang komitmen, saudara ya. Jadi mendasari segala sesuatunya ini adalah sebuah keputusan yang kita buat secara sadar. Mungkin nanti di minggu-minggu selanjutnya para pembicara lain akan melengkapi secara khusus tentang komitmen. Itu pemahaman saya tentang komitmen. Jadi ada tanggung jawab di sana di dalamnya, ya. Ada juga berbicara tentang loyalitas. Ada juga tentang keputusan yang secara sadar kita buat dan jangka panjang. Dan butuh secara aktif untuk kita melakukan sesuatu. Jadi proaktif, bukan pasif saudara ya. Bukan pasif, tapi secara aktif. Baik kepada pasangan kita, aktif melakukan sesuatu. Mengasihi, menghormati, aktif. Bukan menuntut, tapi secara aktif. Lah ini komitmen secara umum. Nah ada juga ketika saya gali-gali baca-baca di kamus itu, ada sesuatu yang menarik juga saudara. Ada dua hal yang saya soroti tentang komitmen itu adalah kehadiran. Ya, jadi kalau Anda itu berkomitmen, maka Anda itu pasti hadir. Yang mengerti katakan amin. Makanya Anda kalau komitmen di Bipro ini, nah saya lihat ini jumlahnya semakin banyak. Ya, amin. Berikan tepuk tangan buat Anda semua yang luar biasa. Ini saya yakin pengurusnya bekerja luar biasa untuk bisa menciptakan suasana berdoa sehingga banyak sekali jemaat-jemaat bisa datang untuk di ibadah Bipro ini. Masih ada kursi kosong, ya. Jadi ini tugasnya kita semua untuk bisa ngundang teman kita, ngajak teman kita untuk hadir. Karena kehadiran itu penting, ya. Colek kanan kiri dulu katakan kehadiranmu penting. Ya, pastikan minggu depan juga hadir. Amin. Jangan sip-sipan ya. Hari ini datang, minggu depan bolong. Minggu depannya lagi hadir, jangan. Karena kehadiran itu penting, ya. Jadi komitmen, orang yang komitmen itu dia hadir, saudara. Seperti Tuhan, omnipresence. Dia komitmen dengan hidup kita, amin. Makanya dia selalu menyertai kita. Dia selalu hadir. Walaupun kita kerasa atau enggak kerasa Tuhan hadir, enggak? Hadir, saudara. Ya, waktu kita tadi memuji menyembah Tuhan, saya enggak ngerti saudara merasakan atau enggak, merinding atau enggak merinding, tapi saya yakin Tuhan hadir, amin. Yes, saudara. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Nah, kehadiran penting. Yang kedua adalah orang yang berkomitmen itu adalah orang yang berkomunikasi secara efektif.
Pasangan suami istri kalau sudah nggak ngomong, berarti ini gejalanya sudah mulai luntur komitmennya. Ya, makanya kalau sudah jarang ngomong, ya mungkin kayaknya sudah mulai perlu diajak untuk honeymoon ya, liburan ke Bali ya, liburan ke Singapura, boleh ya sekali-sekali jalan-jalan. Ya, anak-anak ditinggal di rumah. Ya, seperti anak-anak saya sudah besar, masih ada yang kecil satu ya. Pak Heri mungkin sudah besar ya. Healing Pak, sekali lagi, wah ibunya seneng ya. Ya, healing, diajak jalan-jalan, pacaran lagi ini perlu. Dan bangun komunikasi. Kalau sudah nggak ada komunikasi, diwaspadai. Ya, berarti komitmennya sudah mulai berkurang. Sama juga ketika kita sama Tuhan sudah. Hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah jarang komunikasi, dengan kata lain apa? Jarang berdoa. Kalau sudah mulai jarang berdoa, nah ini berarti komitmen Anda kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Makanya harus dibangun secara aktif, saudara, efektif. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Nah ini dua hal yang penting untuk kita mengerjakan komitmen dalam hidup setiap kita. Nah, ketika kita sebagai anak Tuhan, ketika kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus, ini ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita waspadai, saudara. Ya, yang pertama itu adalah, adakah bedanya antara fans dan follower? Beda enggak, saudara? Fans dan follower. Tahu ya? Kalau fans kira-kira apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Hah? Ya, Jules? Pengagum. Ya, mengagumi saja. Ada lagi? Ya, nanti yang jawab lagi dapat permen. Ya. Hanya mau yang baik-baik saja ya, keren pas konser gitu ya. Itu fans, saudara. Tapi kalau follower beda, saudara. Follower itu akan mengikuti kemanapun dia berada. Ya. Sang leader, sang pemimpin kemanapun, dalam hal baik, dalam hal buruk, di dalam lembah kekelaman pun akan ikut, saudara. Ini follower, komitmen. Tapi kalau fans, bahkan yang paling ngeri lagi apa, saudara? Ada enggak seorang figur yang dibunuh oleh fansnya sendiri? Ada. Ada enggak? Ada ya? Siapa kira-kira? John Lennon. Betul, saudara. Ya, saya enggak ngerti background-nya seperti apa, tapi John Lennon itu dibunuh oleh fansnya sendiri. Loh, karena memang manusia itu kan enggak sempurna, betul ya? Kalau ngelihat baik-baiknya waktu di atas panggung mungkin kagum, tapi satu saat bisa mengecewakan enggak? Bisa mengecewakan, saudara. Ya, bisa membuat sesuatu yang enggak nyaman mungkin. Figurnya tiba-tiba hancur. Lah orang bisa kecewa dan tiba-tiba bisa membunuh, mengambil nyawanya. Nah, apakah kita juga sebagai pengikut Tuhan, apakah juga seperti itu, saudara? Apakah kita cuma mau ikut enaknya saja? Kalau diberkati, wah iya datang Bipro ya, setia. Lagi diberkati, ayo makan-makan, nah ngajak teman. Tapi bagaimana ketika mengalami masalah yang bertubi-tubi? Sepertinya nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada penyelesaiannya. Apakah tetap setia datang ibadah Bipro? Apakah tetap setia melayani Tuhan? Karena pasti ada ujian, saudara. Pasti ada pendisiplinan. Tujuannya apa? Membangun otot-otot iman kita. Sampai sekarang pun saya juga masih ngalami yang namanya didikan Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Tidak ada selesainya, saudara. Orang miskin juga pasti dibentuk Tuhan. Orang yang duitnya banyak pun, orang kaya pun juga masuk prosesnya Tuhan, saudara. Jadi nggak ada pengecualian khusus. Semuanya masuk pendidikan Tuhan. Akan didisiplin. Tujuannya apa? Untuk membangun. Kalau iblis mengizinkan sesuatu terjadi, melakukan sesuatu, akan menghancurkan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tujuannya konstruktif, saudara. Membangun iman kita. Lihat, saudara, kalau saudara punya masalah, kira-kira nanti endingnya setelah 5 tahun, 10 tahun, kalau kita lihat ke belakang, kita jadi pribadi yang hancur atau menjadi semakin kuat? Ya, saudara. Akan semakin kuat. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada pencapaian yang kita terima dalam hidup ini. Sesuatu yang kayaknya nggak pernah terjadi. Nggak mungkin buat kita bisa ada di tempat ini. Nah itu Tuhan, saudara. Ya, jadi makanya ikut Tuhan. Jangan cuma jadi fans. Karena banyak sekali pengikut Tuhan itu. Bahkan mungkin kalau dikatakan kekristenan ini menjadi agama dengan pengikut
terbesar di dunia mungkin sudah. Ya. Tapi apakah semuanya benar-benar menjadi pengikut Kristus atau cuma sekedar ngefans? Nah, saya tidak ngerti dengan saudara yang hadir di Bipro. Saya berdoa, saya berharap saudara menjadi pengikut Tuhan yang sejati, yang mau katakan amin. Iya saudara, jangan cuma ngefans. Ikut Tuhan karena mujizatnya tok. Ikut Tuhan karena apa? Berkat-berkatnya tok. Seneng kalau doanya dijawab. Tapi kalau doanya nggak dijawab, wis gak Tuhan-Tuhanan. Ya. Saya pernah ketemu loh orang seperti ini saudara. Waktu saya duduk ngobrol-ngobrol makan-makan ya bersama dengan beliau cukup punya kekayaan. Ya, saya sempat makan di restorannya beliau. Dan ngobrol-ngobrol karena beliau duduk di meja makan kami, saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan dia kayaknya kok negatif gitu ya, pembicaraannya tuh negatif, dia nyalakan pemerintah, dia nyalakan ini, nyalakan agama ini, nyalakan ini. Dia ngomong orang kalau dicekoki agama itu biasanya malah enggak karu-karuan. Nah kayaknya kok negatif banget gitu ya. Terus kok ngomong bahas agama, saya tanya, Bapak agamanya apa, mohon maaf. Dia ngomong aliran agnostik. Ada yang tahu aliran agnostik? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Kalau ateis tahu ya. Nah, kalau ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan. Tapi kalau agnostik, itu dia tahu ada sesuatu yang lain di sana, ada kuasa yang lebih besar, tapi dia nggak bisa membuktikan secara ilmiah. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dengan kata lain apa? Dia ragu-ragu dengan adanya Tuhan. Saya yakin orang-orang seperti ini itu mungkin pernah berdoa, dan doanya nggak dijawab, akhirnya apa? Kecewa. Berusaha berharap, mengandalkan Tuhan, tapi endingnya doanya nggak dijawab, saudara. Seperti tahun 2023 ketika saya berdoa untuk mama saya, ya usia 71 tahun tiba-tiba sakit, berdoa sungguh-sungguh setiap malam saya nangis, Tuhan sembuhkan mamaku, Tuhan sembuhkan mamaku, dan tiba-tiba 2 bulan dipanggil pulang, saudara. Wah, terpukul saudara ya, 44 tahun ditemani, ya, dan tiba-tiba dipanggil pulang itu rasanya seorang ibu bersyukur kalau masih punya papa mama ya. Dan itu berat sekali saudara, karena kemana-mana kami selalu sama-sama, tinggal di rumah saya juga, mama saya. Tapi apakah ketika seperti itu saya kecewa dengan Tuhan? No saudara, ya, saya tahu itu yang terbaik buat mama saya, amin. Daripada tubuhnya ngalami sakit saudara, ya sudah terinfeksi sekujur tubuhnya, badannya kuning semuanya, ya kasihan, ya. Tensinya naik turun, ya trombositnya naik turun. Ketika dimasukkan transfusi trombosit itu badannya tidak kuat, saudara. Jadi sampai keluar cairan trombositnya kuning itu dari mulutnya, saudara. Kasihan, saudara. Saya ngomong sudah Tuhan yang terbaik, memang dipanggil pulang. Waktu dioperasi juga tidak bisa sempat dioperasi karena beliau almarhum tidak mau dioperasi ya. Jadi mesti ada aja, mau operasi batal. Jadi nggak bisa dilaksanakan tindakan yang terbaik dari tim medis ya, dan akhirnya dipanggil pulang. Tapi saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, memang agak sedikit secara psikologis terpukul saudara. Tapi saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan puji Tuhan. Sudah kurang lebih 1 tahun lebih berjalan ini, dan puji Tuhan bisa menerima fakta yang ada saudara. Ya, nggak gampang saudara. Kadang-kadang orang-orang seperti ini bisa kecewa. Ya seperti tadi itu yang saya ajak makan bersama-sama. Mungkin beliau pernah kecewa dengan Tuhan. Punya doa nggak dijawab. Berharap, kan orang kalau berharap itu biasanya resikonya apa? Kecewa, benar ya? Karena yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Akhirnya cenderung kecewa, saudara. Agnostik. Jangan sampai aliran itu ada di antara kita malam hari ini, amin. Makanya Tuhan katakan harus apa? Percaya, saudara. Ikut Tuhan itu harus iman, harus percaya. Tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, wah, sudah masuk aliran agnostik tadi itu. Kecenderungannya apa? Pakai kekuatannya sendiri untuk menghalalkan segala cara, melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Bisa berhasil sih, bisa. Tapi kan hidup ini kan cuma mau mampir ngombe saja. Sebentar loh kita ada di dunia ini. Tujuan kita kan bukan ada di dunia saja, ada kekekalan. Kalau kita cuma fokusnya yang ada di dunia ini, mungkin bisa berhasil, karena kita pintar, karena kita hebat, ya. Tapi kekekalannya nggak dapat, saudara. Ya, jadi makanya jangan ragu-ragu ikut Tuhan, ikuti Tuhan dengan segenap hati. Alkitab mencatat, ya, saya akan ngajak kita buka Alkitab, karena kalau nggak buka Alkitab nanti dikira sesat, saudara ya.
Oke, di dalam Lukas 9, nah ini saudara, jadi ketika kita diminta untuk mengikuti Tuhan, bukan hanya fans saja, bukan hanya yang baik-baik saja yang kita terima, tapi kadang-kadang ada ujian, ada pendisiplinan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk meningkatkan iman kita. Ya, makanya di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 ini dikatakan seperti ini syarat untuk kita mengikut Tuhan, saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah ini sesuatu yang harus kita lakukan. Ini sama sekali nggak nyaman buat daging kita. Harus menyangkal diri. Ada 3 hal yang kita harus sangkali dalam diri kita, saudara. Ya. Kemarin Minggu sempat dibahas oleh rekan saya, Pastor Junaidi Lolang. Ya. Bicara apa kemarin, masih ingat? Nggak ada yang ingat. Padahal sempat viral ya. Tentang las ya. Ya. Nafsu, itu yang harus kita sangkal dalam diri kita. Terus greed, keserakahan, dan kesombongan, saudara. 3 ini yang harus kita sangkal. Ini musuh terbesar dalam hidup manusia, saudara. Kesombongan, nafsu, dan keserakahan. Dan 3 hal ini dikalahkan semuanya juga dengan Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab, saudara. Kesombongan dikalahkan dengan apa, saudara? Dengan doa. Kalau saudara nggak mau berdoa dalam hidup ini, dengan kata lain Anda menjadi orang-orang yang sombong. Yang setuju katakan amin. Karena mengandalkan dirinya sendiri, nggak mengandalkan Tuhan. Orang yang berdoa itu tandanya dia mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda nggak mau berdoa, berarti Anda orang yang sombong. Jadi makanya ketika Anda mau mengalahkan kesombongan, bukan belajar untuk rendah hati, tapi belajarlah untuk berdoa, saudara. Bertekunlah di dalam doa akan membuat Anda ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, saudara. Amin. Itu kesombongan. Keserakahan. Apa yang menjadi solusi dari keserakahan? Memberi, saudara. Amin. Kalau saudara fokusnya cuma me, myself, and I, semuanya cuma aku kebanyakan ini fenomena ya. Anak-anak Tuhan di gereja-gereja itu rata-rata cuma jadi konsumen, saudara. Ya, yang khotbah siapa? Kalau pembicaranya bagus, yang datang banyak. Benar enggak? Itu fenomenal, saudara. Kalau pembicaranya lokal, ya, yang satunya interlokal ya, yang satunya lokal, yang datang enggak terlalu banyak. Ini banyak sekali. Di sini enggak ada. Amin. Sisinya semuanya setia. Amin. Di sana banyak. Tapi nggak tahu nanti kalau malam ini pindah sini dan nggak tahu juga ya. Iya, saudara. Keserakahan belajar untuk memberi, saudara. Ketika saudara berani untuk memberi, Anda sedang mengalahkan keserakahan di dalam diri Anda. Bukan jadi orang yang selalu minta diberi, minta diberi, minta diberi. WL-nya harus bagus, musiknya harus bagus, worshipernya harus bagus, semua fasilitasnya harus bagus. Ini semuanya konsumen, ini penyakit loh saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar ini. Padahal seharusnya kan ini rumah Bapa dan kita yang menjadi orang yang aktif. Kan kita bukan tamu, amin. Kita bukan tamu di rumah kita sendiri, di rumahnya Bapa di surga. Dan kita harus melakukan sesuatu. Saya bersyukur ini kalau di Bipro ini sampai penuh mimbarnya ya. Ada choir sebelah sana ya. Ini tadi singernya sama worship leadernya ada 5 ya, 6 ya. Ya, sama pemain musiknya juga komplit. Wah, luar biasa. Semuanya diberdayakan untuk melayani Tuhan. Iya, harus melakukan sesuatu untuk rumah Bapamu. Harus memberi sesuatu, saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan datang ke tempat ini nggak bawa apa-apa. Nggak bawa persembahan, nggak bawa hati. Pokoknya ibadah 1,5 jam Bipro pulang. No, saudara. Bawa hati, bawa hidup kita dikorbankan melayani Tuhan. Kadang-kadang memang harus korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan. Ya, melayani Tuhan itu. Lakukan, saudara. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Belajar untuk memberi. Memberi bukan hanya uang saja, saudara. Beri apa yang bisa kamu beri dalam hidup ini. Itu mengalahkan keserakahan di dalam hidup kita.
Yang terakhir, nafsu. Kalau kita mau menyangkal diri, nafsu yang harus dikalahkan. Bagaimana mengalahkan nafsu? Puasa, saudara. Katakan puasa. Ya, saudara. Nah, hari-hari ini kan sudah mulai puasa ya. Kita mungkin tanggal 19 Februari kemarin kita start ya. Nah, saya tidak tanya siapa yang puasa, enggak ya. Tapi saya mendorong saudara berpuasa. Amin. Karena itu mengalahkan kedagingan kita. Membuat kita tuh belajar apa? Submit, saudara. Dengan kehendak Tuhan. Puasa itu bukan memaksa Tuhan untuk apa? Melakukan kehendak kita. Tak puasa untuk hal ini. No. Puasa itu justru membuat kita tuh ikut dengan kehendaknya Tuhan, saudara. Coba ketika kita puasa nanti, daging kita akan lemah, saudara. Dan bagi teman-teman yang biasa puasa itu nagih enggak? Nagih, saudara. Bikin kecanduan loh. Saya pernah puasa, ya 1 bulan, ya kayak gini nih, 40 hari ya, gereja menyelenggarakan puasa. Saya puasa keterusan sampai 3 bulan, saudara. Dan saya turun 15 kilo, lumayan enggak, saudara? Ya, turun 15 kilo. Dari 115 kilo jadi 100, saudara. Lumayan. Jadi kelihatan lebih muda lagi kan? Ya, jembelnya hilang. Tapi itu 5 tahun yang lalu, saudara ya. Nah, sekarang masih puasa, tapi enggak yang 3 bulan itu. Tapi itu benar-benar powerful. Nagih puasa itu. Ngalahkan apa? Kedagingan kita, nafsu kita. Ya, seperti khotbahnya Pastor Edi kemarin kan. Karena nafsu itu bisa menghancurkan, saudara. Itu musuh. Makanya harus disangkal diri kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, ya sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita harus berani sangkal diri dan pikul salib, saudara. Ya pikul salibnya itu ya seperti tadi itu, apa yang saudara perlu lakukan setiap hari untuk mengikut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya ketika menyiapkan khotbah ini, saudara, tiba-tiba muncul satu kata, saudara, yaitu covenant, saudara. Tahu ya tentang covenant ya? Apa itu covenant? Perjanjian. Perjanjian baru, perjanjian lama itu covenant, saudara. Jadi berbicara tentang komitmen, itu di dalamnya juga ada tentang covenant, saudara. Perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Covenant itu, perjanjian itu nggak pernah ada antara orang tua dengan anak, nggak ada perjanjian. Benar ya? Saudara dengan saudara nggak ada perjanjian. Tapi suami istri ada perjanjian enggak? Ada, saudara. Ada buku nikahnya, saudara. Itu covenant, perjanjian, saudara. Makanya hubungan Kristus dengan umatnya itu diumpamakan seperti apa? Seperti pasangan suami istri, saudara. Karena ada covenant. Jadi bukan hanya sekedar komitmen yang mungkin biasa orang lakukan, tapi ini bicara tentang covenant, saudara. Sebuah perjanjian. Lah, perjanjian yang namanya covenant itu butuh yang namanya sacrifice, saudara. Katakan sacrifice. Pengorbanan di dalamnya. Tanpa ada pengorbanan, tidak terjadi covenant, saudara. Biasanya kadang-kadang perjanjian darah, ya, itu covenant. Makanya dari sisinya Tuhan sudah lakukan itu. Dia berikan hidupnya, darahnya bagi setiap kita. Makanya terjadi covenant. Jadi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu terjadi pertukaran hidup. Yang mengerti katakan amin. Hidupmu bukannya milikmu kamu lagi, tapi hidupmu miliknya siapa? Milik Tuhan, saudara. Covenant-nya terjadi, saudara. Ditukar hidup kita. Makanya kita nggak boleh hidup seenaknya gue. Nggak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Ya, untuk kenyamanan kita. Seperti tadi saya ngomong. Me, myself, and I. Untuk diriku, diriku, dan diriku. Tapi hidup kita punya purpose. Karena ada covenant itu, kita harus apa? Berkorban buat Tuhan. Berkorban untuk orang lain. Supaya covenant itu benar-benar terjaga, saudara. Perjanjian itu terjaga, saudara. Ini yang Tuhan mau itu adalah lebih daripada sekedar komitmen, tapi
covenant. Kembali kepada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, saudara. Nggak main-main, saudara. Kita harus benar-benar memberikan hidup kita. Makanya Tuhan katakan nggak gampang. Harus apa? Menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Hari-hari ini Tuhan akan memisahkan, saudara. Ini kan semakin dekat kepada akhir zaman. Ya, dan sudah banyak menubuatkan sebentar lagi Tuhan datang. Banyak sekali nubuatan itu seliweran di TikTok dan lain sebagainya. Ya kita nggak ngerti, saya juga nggak ngerti kapan. Ya Tuhan juga nggak telepon saya, nanti saya mau datang tanggal berapa, enggak. Saya juga nggak ngerti, saudara. Ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Berjaga-jaga, saudara. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya, saudara. Tuhan ini mau datang. Lah Tuhan ini lagi bikin pemisahan, saudara. Waktu murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi, ya, waktu masih ada di dunia, belum terangkat ke surga, banyak nggak muridnya? Banyak sekali, saudara, pengikutnya. Yang terima roti itu, ya, yang sampai kelebihan 12 bakul itu aja 5.000, berarti yang kurang lebih ribuan, ya toh? Tapi yang benar-benar terima covenant daripada Tuhan cuma 120 orang, saudara. Tidak semuanya terima. Jadi semuanya mungkin kelihatannya mengikut, tapi ternyata tersaring, saudara. Tersaring. Nah, cerita tentang pemisahan ini juga pernah dicatatkan di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saya yakin saudara tahu kisahnya ini ya. Tuhan ini sedang nyaring orang-orang hari-hari ini. Pengikut-pengikut yang benar-benar mau ikut total sama Tuhan atau enggak, ya. Ayat yang ketiga, Hakim-Hakim 7, di sana dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Awalnya 32, saudara. Tapi yang takut dan gentar disuruh pulang. Berapa jumlahnya? 22.000. Mayoritas suruh pulang, saudara. Sisa 10.000 orang pasukan. Ngeri enggak, saudara? Ngeri, saudara. Makanya jangan pernah main-main dengan kata-kata takut. Fear. Pak Gembala menyiapkan tema, tenanglah ini aku. Jangan takut selama 1 tahun ini. Karena ketakutan ini mencuri damai sejahtera, saudara. Ketakutan ini menunjukkan tidak sempurna di dalam kasih, saudara. Makanya Tuhan langsung minggirkan orang-orang yang takut dan gentar. Lawannya takut apa? Lawannya fear. Faith, saudara. Lawannya takut itu adalah iman, saudara. Percaya, bukan brave ya, tapi iman. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya itu akan berani, saudara. Seperti kisahnya Abraham. Ya. Taatnya tidak main-main ketika dia disuruh apa? Mempersembahkan anaknya yang tunggal, saudara. Anak perjanjian, anak covenant. Tapi dia memutuskan untuk apa? Taat. Dia percaya, makanya dia disebut apa? Bapak orang beriman. Meskipun anakku digorok mati pun, aku percaya Tuhan bisa bangkitkan. Wow, ini ngeri imannya. Melampaui dimensi alam, saudara. Dia percaya bahwa Tuhanku sanggup. Makanya dia apa? Berani bertindak. Sudah mau ditikam, saudara. Tapi Tuhan katakan stop. Itu kehidupannya Abraham. Muncul keberanian karena apa? Percaya kepada Tuhannya. Kita mungkin sekarang hari-hari banyak anak-anak Tuhan yang imannya digoncang. Kalau hari-hari ini Anda lagi ngalami masalah yang berat dalam hidupmu, ya, jangan takut, saudara. Jangan takut. Mungkin kalau engkau belum melihat pertolongan Tuhan, tapi percayalah kepada karakter Tuhan. Amin. Kalau belum lihat tangannya, percaya sama karakternya. Dia Allah yang setia. Dia pasti menolong hidupmu. Amin, saudara. Percaya karakternya saja, saudara. Dia tetap mengasihi, itu karakter Tuhan. Dia tetap setia kepada kita, dia tetap menyertai, itu karakter Tuhan. Percaya sama itu, saudara. Meskipun sudah nggak kelihatan rasanya. Ya,
Masalahnya besar sekali, tapi percayalah kepada karakter Tuhan. Lah orang-orang yang punya iman, dia akan berani seperti Abraham. Lah orang-orang ini disisihkan. Orang-orang yang takut, dengan kata lain orang-orang yang nggak punya iman, ini akan tersingkirkan, saudara. Dari 32.000 menjadi 10.000. Dan yang ke-10 pun masih, kata Tuhan masih terlalu banyak. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari ayat itu semuanya berlutut minum air. Kalau yang 22.000 yang disuruh milih Gideon, saudara. Tapi untuk yang 300 ini, yang milih Tuhan. Disuruh apa? Minum air di laut. Bicara air itu bicara tentang Roh Kudus. Karena air itu salah satunya adalah simbol Roh Kudus, saudara. 300 ini dipilih oleh Tuhan yang pilih sendiri, saudara. Orang-orang yang berjalan di dalam pengurapan. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipilih Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang punya iman, bukan hanya orang-orang yang tadi itu yang digeser, yang takut, yang gentar. Tapi Tuhan next step, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Makanya pastikan saudara, dalam hidup ini saudara penuh Roh Kudus, yang mau katakan amin. Karena kalau tanpa Roh Kudus aktif di dalam hidup Anda nggak punya dunamos, Anda nggak punya kuasa untuk melakukan terobosan. Banyak nggak anak-anak Tuhan tuh yang hidupnya kalah terus? Ada enggak? Ada, saudara. Punya masalah kalah terus. Enggak menang-menang, saudara. Ini bukan orang-orang Kristen yang sebenarnya. Bukan Kristen yang sebenarnya, bukan pengikut Tuhannya sebenarnya, saudara. Karena Tuhan janjikan apa? Kita lebih daripada pemenang. Ini bukan kalimat penghakiman, saudara. Tapi kita harus sadar identitas kita. Siapa kita ini? Kalau Tuhan katakan engkau pahlawan yang gagah perkasa, engkau lebih dari pemenang, maka itu harusnya terjadi, saudara. Kalau enggak terjadi, ada something wrong di kita. Bukan di Tuhan. Di kita, saudara. Saya melihat kadang-kadang ada orang-orang yang pergumulannya enggak selesai lama sekali. Padahal sebenarnya kalau ketika kita responnya benar, saudara, waktu itu enggak jadi masalah sebenarnya. Waktu Tuhan, kan biasanya kan kairos itu kan waktu Tuhan ya saudara ya. Waktu Tuhan itu adalah, Tuhan itu enggak dibatasi waktu. Kalau kita ada waktunya saudara. Kita ada detik, ada menit, ada jam, ada minggu, ada bulan, ada tahun, ada abad. Tapi Tuhan enggak saudara. Jadi waktu kita masuk kairosnya Tuhan, kapan waktu kairosnya Tuhan? Ketika saudara respon benar ngadepi masalah, ya. Kalau Anda responnya salah, Anda akan berputar-putar karena nggak ketemu kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan itu anytime, saudara. Ketika Anda respon benar ngadepi masalah, tiba-tiba saja, boom, terjadi mujizat, saudara. Waktunya Tuhan datang dalam hidup saudara. Nah kadang ada anak-anak Tuhan itu yang muter-muter, nggak selesai-selesai masalahnya. Ya itu aja. Punya masalah di dalam rumah tangga, muter, dan endingnya cerai, saudara. Waduh. Kasihan, saudara. Kalau sudah cerai, neraka di bumi, saudara. Jangan sampai ngadepi perceraian. Ya, lebih berat. Kelihatannya waktu bertengkar, belum cerai, masih lebih baik cerai. Nanti begitu cerai, tambah enak, saudara. Makanya jangan ambil cerai, saudara. Jangan ambil kebijakan, ya, jangan ambil keputusan saat Anda emosi, saudara. Nah ini, saudara. Makanya cooling down. Penuhi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar bisa bijaksana di dalam segala keadaan. Tuhan akan sisihkan ini. Dan kita tahu ceritanya. Gideon akhirnya apa? Memenangkan pertempuran dengan 300 orang. Saudara kalau baca kisahnya sampai terakhir, keren saudara. Yang dilakukan cuma bawa buyung dan seruling. Sangkakala itu saudara. Jadi cuman tiup sangkakala bersama-sama 300 orang itu, ya, dan ngomong, berteriak nama Tuhan dan namanya Gideon, saudara. Itu seluruh pasukan Midian itu panik, saudara. Dan sekali lagi, yang berperang itu Tuhan, bukan 300. Yang 300 cuman berdiri dan niup sangkakala saja, saudara.
semuanya mata pedangnya Tuhan yang arahkan. Bunuh-bunuhan, saudara. Bayangkan, saudara. Luar biasa, saudara. Ini ketika kuasa Roh Kudus bekerja. Lah, orang-orang hari-hari ini akan disisihkan. Saudara, hari-hari ini kalau kita bergerak tanpa hadirat Tuhan bersama dengan kita, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa, saudara. Amin. Hari-hari ini saudara butuh Tuhan. Hari ini tadi per tanggal 1 Maret ya, 28 Februari kemarin ya, salah satu PT tekstil terbesar mem-PHK karyawannya berapa? 10 ribuan kurang lebih ya. Tapi saya salut sih, maksudnya sampai duduk bareng, nggak ada konflik ya. Salut, luar biasa. Ya, ya memang keadaan memang kondisi berat dan lain sebagainya harus pilot, oke lah. Ya, penyelesaiannya baik. Ya kita berdoa supaya bisa bangkit kembali, lapangan pekerjaan bisa dibuka sebanyak-banyaknya di Indonesia ini. Saudara. Keadaan bisa seperti itu, saudara. Ya, bisa hal-hal yang wah di luar dugaan. Banyak terjadi pembunuhan, hal-hal yang sudah terjadi hari-hari ini kalau kita lihat berita itu di luar nurul. Di luar nalar sudah, saudara. Ya, nggak masuk akal, dimutilasi dan aduh ngeri saudara kalau baca hari-hari ini berita. Melakukan hal yang di luar batas kewajaran manusia, saudara. Makanya kita butuh Tuhan. Bagi orang-orang Kristen yang kepingin bunuh diri, wah ini dipertanyakan, saudara. Ada Yesus enggak di dalam dirinya? Ini akan banyak loh orang-orang yang lagi stres sekarang ini. Ya, seperti yang kapan hari sempat ya ada mahasiswa UKP juga bunuh diri. Ini dipertanyakan ada Yesus enggak dalam hidupnya. Nah ini juga peringatan bagi setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Saya nggak ngerti struggle Anda apa dalam kehidupan ini, masalah apa. Saya juga punya masalah, saudara. Ya, kita semuanya masih diuji, masih dilatih oleh Tuhan untuk bertumbuh imannya sama-sama. Ya, tapi putuskan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Pakai iman. Masuklah di dalam bilangan 300 orang yang dipilih Tuhan tadi, saudara. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati, saudara. Walaupun rasanya mustahil, 300 melawan ratusan ribu, saudara. Mungkin filmnya Sparta itu ngambil itu mungkin ya. Inspirasinya dari situ ya. 300 ya, melawan banyak media Persia. Luar biasa, saudara. Dan itu memang kisah nyata, saudara. Pernah terjadi dalam kehidupannya Gideon. Apa yang di Alkitab tulis itu semuanya pernah terjadi. Nah ini, saudara. Tuhan itu hanya kepingin apa sih? Menunjukkan jangan-jangan nanti kamu yang bermegah. Makanya dibikin minim saja. Kadang-kadang dibikin minim dalam hidup ini, saudara. Rasanya tidak mungkin. Musuh Anda, masalah Anda itu akan selalu jauh lebih besar dalam hidup Anda. Benar enggak ini? Benar enggak? Atau senangannya masalah kecil aja? Enggak mungkin terima mujizat besar kalau sakitnya cuma sakit pilek, saudara. Benar ya? Cuma sakit flu. Tapi kalau seperti Pastor Billy Lantang, saudara. Kanker darah. Ngeri ceritanya. Itu mujizat besar. Beliau langsung viral, diundang kemana-mana, saudara. Ya, pingin dengar ceritanya. Luar biasa. Ngalami mujizat besar, masalahnya besar, saudara. Masalahnya di luar pemikiran. Selalu raksasa, saudara. Selalu tembok Yeriko yang nggak mungkin rasanya. Tapi ajaibnya, Tuhan selalu bikin mungkin, saudara. Yang percaya katakan amin. Selalu nggak mustahil, saudara. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Selalu mungkin. Makanya jangan takut. Jangan sembarangan dengan Tuhan. Ikut Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus hidup kita. Terus minta dipenuhi dalam hadirat-Nya. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, iman kita muncul. Ketika iman kita muncul, kita berani melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan.